علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: ما حضر وقت صلاة قط إلا نادت الملائكة معاشر المؤمنين قوموا إلى ناركم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوا ما عليكم بالصلاة. وقيل: إذا أذن المؤذن أصغت الدواب وذوات الأجنحة بأسماعها إلى ذلك وخشع لذلك كل شيء إلا الإنس والجن. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita di dalam kitabun niyat. Wa kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yaqulu, beliau berkata, ma hadara waqtu salatin qattu illa nadatil malaikah. Tidak akan datang waktu salat kecuali para malaikat, nadatil malaikah, apabila datang waktu salat maka para malaikat itu memanggil, menyeru bagi orang-orang yang mendapat seruan daripada panggilan salat itu. Ma'asyiral mu'minin, siapa yang mendapatkan panggilan salat, yaitu orang-orang yang ada di dalam hatinya iman. Artinya mereka-mereka yang ada di dalam hatinya iman, maka mereka merasa terpanggil untuk menunaikan salat. Terkecuali mereka yang tidak ada lagi di dalam hatinya keimanan, maka tidak akan tergerak hatinya untuk menunaikan salat. Makanya yang dipanggil, yang diseru oleh malaikat adalah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral mu'minin, ujar para malaikat yang ada di sekitar masjid, di pintu-pintu masjid. Malaikat itu berseru, qumu ila narikum. Malaikat berseru, qumu ila narikum, bersegeralah, berdiri kalian menuju, qumu ila narikum allati ash'altumuha ala anfusikum. Bersegeralah kalian untuk memadamkan api neraka yang dipersiapkan untuk kalian. Lakasi ujar malaikat, bersiap-siap memajahi api neraka yang disediakan kesan ikam berataan. Ini seruan dari malaikat untuk orang yang beriman. Kalau orang yang kada beriman itu sudah kada dapat seruan ini. Berarti apa? Setiap kita ada disediakan. Neraka itu sudah ada, surga sudah ada. Disuruh oleh malaikat supaya kita padamkan api neraka yang disediakan untuk kita. Wal'iyadzubillah. Dengan apa memadamkan panasnya, membakarnya, bergeloranya api neraka yang dipersiapkan untuk kita itu, yaitu bis salati, dengan salat. Jadi malaikat berseru setiap kali azan berkumandang untuk menyeru orang salat, malaikat juga berseru. Lakasi ujian malaikat, pajahi api neraka nang bergelora, nang menyala-nyala itu, lakasi pajahi dengan salat. Wa qila idza azzana muazzinu, dikatakan
Para ulama mengatakan idza azzana al-muazzinu, ada juga yang mengatakan asar daripada sahabat, idza azzana al-muazzinu, apabila berseru orang yang memanggil untuk panggilan azan, untuk panggilan salat, asghatid dawabu, asghatid dawabu, ketika itu binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di permukaan bumi, hewan-hewan yang melata ini, mereka mendengarkan dengan khusyuk panggilan azan. Malaikat, hewan-hewan, semuaan mereka dengan khusyuk mendengarkan panggilan azan. Wa zawatul ajnihati bi asma'iha ila zalika, dan semua makhluk yang lain, semuaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai samud dan semua nang hewan-hewan melata yang ada di permukaan bumi ini khusyuk mendengarkan orang yang azan. Jadi mereka berhenti khusyuk mendengarkan orang azan. Ada kita asik. Apakah misalnya illal insu wal jinnu, kecuali nang kada khusyuk itu adalah manusia dan jin, manusia dan jin. Kalau binatang-binatang semuaan mereka itu khusyuk mendengarkan panggilan azan, sedangkan manusia dan jin mereka itu lalai daripada panggilan azan. Kecuali nang benar-benar beriman, nang merasa mendapatkan panggilan azan tersebut, maka mereka khusyuk menjawab panggilan azan tersebut. Wa kana Aliyyun karramallahu wajhah idza dakhala fis shalah waqa'a alaihi ar-ra'd wal khawf. Dan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah apabila sampai waktu salat, waqa'a alaihi ar-ra'd wal khawf, sidin luar biasa, gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan kepada beliau, fayuqalu lahu fi zalika fayaqulu fariidatun min faraidillahi ta'ala la adri ayataqabbalaha minni am yadribu biha wajhi. Ujar Sayyidina Ali, kenapa jadi aku takut, gentar, gemetar ketika panggilan azan itu diserukan, ketika panggilan salat itu diserukan? Kenapa beliau menggigil, ketakutan? Ditanya orang. Ujar Sidin, itu adalah suatu kewajiban daripada beberapa kewajiban yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Namun ujar Sidin, aku tidak tahu apakah kewajiban aku yang berupa salat itu diterima oleh Allah taala atau salatku itu ditolak oleh Allah taala. Am yadribu biha wajhi. Nah, di sini disebutkan yadribu biha wajhi, dihamputakan ke muka aku. Kan ada kita misalnya mempersembahkan sesuatu, memberi orang, tapi pemberian itu tidak layak, kada bagus, bahkan cenderung asa-asalan, jangan diberikan misalnya buruk lah. Tentu saja orang yang memberikan itu, orang yang diberi itu kada menerima, bahkan ada yang mahamputakan ke wajah si pemberi tersebut. Aku itu yang aku khawatirkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku gemetar, takut kepada Allah taala. Kewajiban salat ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipukulakan, dibulikakan, dihamputakan ke muka aku. Ujar Sidin. Ada kita, nah kada seperti itu. Ini sudah luar biasa maqam Sidin lah. An-niyatus sadisah, niat yang keenam, niat kita menuju masjid. Yanwi imaratal masjid bi salatihi liyakun mimman syahidallahu lahu bil iman. Niat yang keenam menuju masjid diniatakan untuk memakmurkan masjid
dengan melakukan salat. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita sebagai orang yang beriman. Nah, tadi dipanggil, kalau jadi orang yang merasa terpanggil dengan panggilan salat tadi, maka itulah orang yang beriman. Lalu kita memenuhi panggilan tersebut, maka itu menjadikan saksi bagi yang melihat, bagi yang menyaksikan, baik itu makhluk-makhluk apapun juga, itu menjadi saksi bahwasanya orang itu orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang yang selalu berulang-ulang menuju masjid untuk beribadah kepada Allah taala, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasanya orang itu orang yang beriman. Nah, jadi niat kita supaya mendapat kesaksian bahwasanya kita termasuk orang yang beriman dan termasuk orang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mukmin yang khusus dan mukmin yang istimewa. Jadi mukmin yang khusus, mukmin yang istimewa, yang langsung bersegera memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya di tempat yang paling mulia dan paling terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala yaqulu, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, man amana billah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dengan Allah, wal yawmil akhir, dan hari pembalasan, hari kemudian. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 19. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummara buyutillahi hum ahlullah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memakmurkan masjid dianggap keluarga. Keluarga itu maksudnya orang yang parak, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Tuhan bisi keluarga, bisi anak, bisi bini dan seterusnya, bukan seperti itu. Ini kiasan benar aja. Artinya orang yang memakmurkan masjid keluarganya Allah. Artinya orang tuh dekat, parak lawan Allah Subhanahu wa taala. وعن عبد الله بن عمر قال ينادي المنادي يوم القيامة أين دعاة الشمس. Dari Abdullah bin Umar qala, dia berkata, yunadil munadi yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat berserulah orang yang berseru, di mana orang yang memanggil untuk melaksanakan salat, di mana orang yang ketujuh memanggil orang, membawai orang melaksanakan salat. Karena di hari kiamat, di padang mahsyar, hari kiamat mereka itu dipanggil, panggilan kehormatan, bukan panggilan untuk pemeriksaan atau penyelidikan, bukan. Ini panggilan kehormatan. Biasanya kan kalau orang dipanggil kepolisian, dipanggil itu panggilan pacang, bisa pacang sakit, bisa ya kalau orang jadi saksi, orang macam-macam lah. Itu ada, ini panggilan kehormatan, diundang. Apa bunyinya? Fayu'ta bil muazzinin. Siapa mereka itu? Orang yang mengumandangkan azan. Mereka dapat kehormatan, dapat panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengumandangkan azan ini dapat kehormatan. Kada gampangan lah, mulia mereka. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan mereka ini orang nang siapa-siapa nah hendak melihat orang nang panjang gulunya jadi hari kiamat, maka lihati orang nang tukang azan, artinya orang nang memanggil orang sembahyang.
Panjang gulu itu maksudnya orang nang terkenal kena di hari kiamat. Orang kalau bahasa wahini orang nang viral. Nah, terkenal tuh kan viral. Kena siapa nang. Jadi ketahuan aja orang-orang nang mengajak orang untuk sholat. Apalagi subuh-subuh pulang nyamannya kalau dibangunakan. Ini ada jenang sarek dibangunakan. As-salatu khairum minan naum. Nah, orang nang belum bangun mendengar azan, mendengar panggilan sholat, maka lakas segera dia. Namun orang nang kadang merasa mendapat panggilan, tarik selimut. Nah, bahasa pulang ma'ang kalima. Nah. Kemudian fayu'ta bil muazzinin summa yunadi aina jirani. Kemudian dikiau lagi siapa nang menjadi jirannya Allah Subhanahu wa taala. Mana jiran aku, ujar Allah taala. Nah, nang tadi kan orang yang makmurkan masjid disebutkan keluarganya Allah, artinya orang yang dekat dengan Allah. Di dalam hadis ini disebutkan pulang jirani, jiran, tetangga. Nah, ini kata-kata kiasan juga. Artinya orang yang dekat. Jiran itu kan orang yang dekat dengan kita. Nah, artinya aina jirani, mana orang yang menjadi jiran dengan aku, orang yang berjiran lawan aku itu mana? Fa yaqulul malaikah, maka malaikat berkata, wa man yanbaghi an yakuna jaran. Artinya siapa yang menjadi jiran, berjiran dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah. Fa yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ummaru masajid, artinya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku. Fayaghshawna an-nur wa yajlisuna ala manabirin minan nur. Kemudian mereka mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan, diberikan pancaran cahaya yang luar biasa terangnya, dan mereka menduduki, diberikan tempat daripada mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu inni la ahammu bi'adzabi khalqi fa idza nazartu ila 'ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar asrifu anhumul 'adzab. Wa fi riwayatin idza nazartu ila 'ummaril masajid bi dzikri wa julasail Qur'an wa wildanil Islam sakana 'inda dzalika ghadabi. Sakana 'inda dzalika ghadabi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni la ahammu bi'adzabi khalqi. Ujar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku hendak benar menimpakan azab kepada makhluk-makhluk aku. Fa iza nazartu, apabila aku memandang di antara makhluk-makhluk aku tu, ila ummari buyuti, kepada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid-masjidku, wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang saling sayang, saling cinta karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa meminta ampun, beristighfar di waktu sahur, asrifu anhumul azab, maka aku palingkan daripada mereka itu akan azab. Kada jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab. Kenapa? Karena ada di antara hamba-hambanya itu nang tiga macam ini. Inilah nang menahan murkanya Allah, menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu hendak benar menimpakan azab kepada mereka itu karena kebangatan maksiatnya, kada tahu-tahu, kada taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendak mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memandang di antara mereka ada masih nang memakmurkan masjid, kada jadi Allah taala menurunkan azab.
Jadi nang menangkal bala azab itu sebenarnya adalah orang-orang nang memakmurkan masjid. Ini nang pertama. Nang kedua, wal mutahabbina fiyya, orang yang saling berkasih sayang di antara mereka itu, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Jadi orang nang sesama muslim karena sudah bersaudara, ya. Innamal mu'min ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kada hanya bersaudara saja, maka kita disuruh juga kasih sayangan. Banyak aja kalau di antara orang yang badang sanakan bersaudara itu nambah kalahian, bahkan saling menumpahkan darah dan lain sebagainya. Maka orang yang berkasih sayang dengan saudaranya karena Allah, itulah nang menahan murkanya Allah, menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena apa-apa, tetapi karena Allah berkasih sayangnya. Bukan karena sering diberi, bukan karena inya baik lawan kita, bukan karena ini dan itu, tetapi semata-mata kita mencintai mereka, menyayangi mereka, saudara-saudara kita karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian apalagi, wal mustaghfirina bil ashar, yang meredam murkanya Allah, orang-orang yang senantiasa beristighfar, meminta ampun, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala bil ashar, di waktu sahur, di waktu tengah malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, nah, mereka itu di waktu sahur meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asrifu anhumul azab, mereka inilah yang menjadi sebab Allah tidak menurunkan azab. Wa fi riwayatin, ada lagi satu hadis riwayat yang lain, idza nazartu, wajah Allah Ta'ala, apabila aku memandang, ila umaril masajid, kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku, ila umaril masajid bizikri wa julasail Quran, orang-orang yang senantiasa duduk rajin membaca Al-Quran, wa wildanil Islam, dan anak-anak orang yang Islam. Sakana inda zalika ghadabi, maka reduplah karena memandang mereka-mereka itu, menjadi reduplah amarahku atau murkaku, wajal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam riwayat hadis yang ini, pertama yang meredam murkanya Allah, yang menahan bala dan azabnya Allah itu pertama orang yang memakmurkan masjid dengan zikir, dengan ibadah. Kemudian orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dan anak-anak daripada orang Islam. Anak-anak orang Islam, artinya nang bayi-bayi, nang belum akil balik, nah itu nang menjadi pandangan Allah Ta'ala, kananakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang mereka ini dengan pandangan rahmat. Kada jadi Allah Ta'ala memberikan azab, memberikan siksa kepada hamba-hambanya dengan sebab mereka-mereka ini. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, fa iza nazartu ila ahli al-ju'i wal 'atshi min ajli salaftu anhumul azab. Peredam murkanya Allah, panahan bala dan azabnya Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan, fa iza nazartu ila ahli al-ju'i wal 'atshi min ajli, apabila aku wajal Allah Ta'ala memandang kepada orang nang katuju puasa, nah katuju menahan haus dan lapar semata-mata karena aku, nah salabtu anhumul azab, maka aku palingkan daripada mereka itu akan azab. Kada jadi Allah urungkan siksa atas hambanya karena memandang mereka itu. Kemudian niat yang ketujuh, an-niyatu sabi'ah yanwil amra bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyakuna min khawas ibadillahi alladhina ba'u anfusahum li talabi mardatillahi fata'tihi al-bisharah ghadan min 'indillah kama qala Allah Ta'ala
al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Niat yang ketujuh diniatakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sambil kita berjalan ke masjid diniatakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran. Kalau mengajak kebaikan nyaman aja, membawa orang ke masjid ada dari risikonya lah, paling dipadahkan pindah pak iya nya kemudian situ-situ aja gini aja, kubur kita kada bersamaan juga aja, paling disambatin yang kayak itu. Tapi apabila annahuna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, nah ini ada risikonya, ada risiko. Nah, jadi niat kita untuk amar ma'ruf nahi munkar supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala nang khusus. Nah, liyakuna min khawassi ibadillah, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah nang mendapat keistimewaan. Alladzina ba'u anfusahum li talabi mardatillah, mereka-mereka yang berniat mereka itu di dalam hati mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatatihil bisyarah, maka mereka itu akan mendapatkan kegembiraan, akan mendapatkan bisyarah ghadan, nanti besok di hari kiamat, di akhirat, min indillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 112. Ayat 112. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka-mereka yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran serta menjaga hudud, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira kepada mereka itu. Wabasyiril mu'minin, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar, orang yang menjaga batasan-batasan Allah, hududullah, nah, mereka akan mendapatkan ganjaran pahala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memerintahkan saudaranya yang ahli masjid untuk merapatkan shop misalnya, nah itu masuk amar ma'ruf ya Allah, rapatakan shop ya. Wah ini kita dengar lagi bang lah, karena kita masih suasana COVID. Tapi ada juga sudah beberapa masjid yang sudah merapatakan shopnya, bahkan ada yang mulai awal kada mau jarang. Nah, ada juga. Kita sini belum lagi. Nah, termasuk itu amar ma'ruf nahi munkar juga, amar ma'ruf. Jadi menyuruh yang ma'ruf. Sawu sufufakum baina taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Ratakan shop, karena meratakan shop itu bagian daripada kesempurnaan salat. Namun baluman rata berarti sembahyang kita belum sempurna. Kemudian memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' pulang. Misalnya ada nang ruku' sujudnya itu nang kayak apa, misalnya nang kayak ayam mematuk umpan. Ruku' sujudnya kada sempurna, kada betumak ninah. Nah, lalu kita misalnya kita berikan pemberitahuan dengan baik. Nah, kayak apa ruku dan sujud yang sempurna, artinya harus ada tumak ninah, minimal tumak ninah itu membaca tasbih 1 kali, itu minimal. Subhanallah, apa misalnya tasbih ruku subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tasbih ruku. Kemudian tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, minimal sekali membaca tasbih, itu tumak ninah. Apalagi 3,
biasa kita 3 kali kalau lah, nah itu nang sempurna tumak ninahnya. Mun labih terserah aja, anak berapa kali kah? Anak 5 kali kah? Anak 7 kali kah tasbihnya? Anak 9 kali kah? Itu kalau kita sembahyang sorangan. Lamun kita sembahyang berjamaah, apalagi imam, apa aja nah rukuknya, sujudnya pinalawas benar nih. Ada kena nang mufarakah bulik berdahulu. Jadi kalau sorangan kita sembahyang terserah kita, anak sejus ya kalau sekali sarakaat, nah rukuknya tasbihnya tadi sakahandak. Nah itu ketika kita sholat sendirian. Kalau berjamaah ini kasihan pulang nang lain, kalau pina ada perlu apakah, nah maka sederhana sadang lah, kacapatan kada jua ya, kalau kalambatan kada jua. Nah sadang, ukuran sadang ini masing-masing aja mengira-ngira. Nah menulun rasa sadang bang tahu mana yang lain. Nah, jadi ada juga yang mengatakan nang orang patuh galai lah kacapatan ya. Nah, patuh galai ada juga yang patuh capat, nah pegalai benar ya. Nah, jadi masing-masing lah. Cuma tadi sudah ada batasannya, minimal tumak ninah itu sekali baca tasbih, nah maksimalnya nang sempurnanya 3 kali tasbih itu nang sempurnanya. Kemudian pulang menyuruh maju ke saf awal, misalnya ada nang saf awal nang masih kosong, kita suruh orang maju, maka itu mendapatkan pahala amar ma'ruf. Nah. Meletakkan tangan kanan atas tangan kiri misalnya, nah. Atau misal-misal nang lain. Kemudian misalnya kita nahi mungkarnya melarang untuk menengok ke kanan kiri ketika sholat. Nah, ada misalnya nang kanan kiri kada beranai melihat ke sana kemari, maka kita tagur misalnya. Meskipun kada batal, nang batal itu adalah ketika dadanya berpaling daripada kiblat. Nah kalau dada berpaling pada kiblat maka batal sholatnya. Kalau bulunya aja matanya melihat ke sana kemari, ini makruh benar aja. Nah kemudian apalagi nahi mungkar yang ada di masjid, nah nang kita dapat pahala menunjuk akan menagurnya, melarang dari ketidakkhusyuan. Nah jadi di masjid ini tempatnya supaya kita beribadah khusyuk. Apa-apa aja yang bisa menimbulkan ketidakkhusyuan orang beribadah di dalam masjid. Contoh misalnya HP mati ya, kalau kada dimati apa di apa namanya itu digamati lah, atau kada berbunyi. Nah nang kada berbunyi kali-kali. Nah nya ada juga nang sawu sufu bakum ya, ratakan sop mati HP ya, ada juga nang bucap kayak itu imam. Soalnya apa, ketika sholat kena ada nang berbunyi, ada nang ringtone-nya tuh macam-macam bunyinya tuh, ada nang musik inilah musik itulah. Nah itu mengganggu kekhusyuan jemaah, apalagi lawas pulang bunyinya tuh, bisa bapak bunyinya tuh semenit lah biasanya ringtone anunya tuh bunyi. Nah itu dalam 1 menit kita kata kau khusyuk, umpat juga mendengari lagunya atau macam-macamnya. Maka oleh karena itu untuk kesempurnaan dan kekhusyuan sholat, maka mati HP atau jangan berbunyi. Nah walaupun hidup tapi diulah kada berbunyi. Ada aja kalau anunya telah. Apalagi misalnya nang mengganggu kekhusyuan orang sholat, melangkahi pundak atau leher orang lain. Nah jangan. Nah, munnya ada orang nangka itu tagurnya pulang dengan sopan. Jangan anulah pian, jangan kasihan orang. Nah, dilangkahi apalagi kepala, pundak aja kan kada apa kurang sopan sudah. Nah, itu bagian daripada nahi mungkar nang ada di masjid. Jadi usahakan kita nang bisa menagurnya, nang kawa menagurnya. Kemudian apalagi nang mengurangi kekhusyuan orang nang sembahyang di masjid, mengumumkan barang nang hilang di masjid. Nah ya mana rancak kalau orang pada sembahyang ya, kalau pengumuman
macam-macam pengumuman termasuk barang nang hilang. Nah ini bisa mengganggu juga orang nang beribadah. Membicarakan urusan dunia. Nah jadi jangan urusan dunia, apalagi urusan politik misalnya di masjid. Nah kampanye di masjid. Nah pastilah datang sosialisasi ke masjid-masjid. Nah, asalnya kalau bisa sembahyang ke masjid, cuma karena hendak bercalon lalu sapari ke masjid-masjid. Nah, cuman kita ini sangka baik aja bang, ya Allah lah. Artinya sidin ada perhatian kepada masjid. Nah, mudah-mudahan kita sudah duduk ya kalau mau memperhatikan masjid. Nah, memakmurkan masjid dan memakmurkan juga orang-orang yang memakmurkan masjid. Perhatian terhadap kaum-kaum masjid dan lain sebagainya. Nah, membersihi masjid. Kalau misalnya ada dianggarakan karena sapari ke masjid ya Allah dianggarakan di Pemda, dianggarakan dan di Pemko misalnya ada insentif kasan kaum, ada insentif imam kah ya kalau atau dianggarakan misalnya kena ada di umrahakan kah misalnya. Nah bagus juga kalau jadi kita sangka baik aja lah orang-orang nang nyata bantuan-bantuan dan sebagainya ya Allah, untuk kemakmuran masjid. Tertawa terbahak-bahak pulang. Nah di dalam masjid tertawa terbahak-bahak itu termasuk mengganggu kehusuan di masjid juga. Bersanda gurau, merendahkan orang lain, berjual beli. Nah kada boleh transaksi bisnis jual beli di masjid. Apapun juga yang menyebabkan pertikaian misalnya. Nah berdebat pun jangan juga di masjid, itu bisa menyebabkan pertikaian. Nah dihindari. Apa misalnya menyebabkan berdebat di masjid, rapat-rapat misalnya. Nah tapi diusahakan untuk kemakmuran masjid jangan ada berdebat yang terlalu panas. Nah, sehingga menimbulkan perpecahan, perselisihan. Jangan sampai di masjid berdebat nang kayak di TV, saling gebrak meja, mahamputakan mikrofon, mengambil mikrofon dan sebagainya. Orang lagi bicara nih lah. Nah, itu jangan sampai, karena itu bisa menimbulkan pertikaian. Karena ini masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk mengurangi kekhusyuan jamaah orang beribadah. Kita tertipakan kalau ada yang membawa anak, membawa cucu, nah itu dijaga supaya jangan sampai mengganggu orang. Lalu lalang mempunyai orang sembahyangannya dilaluinya nyebukahan. Nah ini orang terganggu jadinya. Nah itu banyak juga kejadian, bahkan umum di mana-mana. Bagus membawa anak, bagus membawa cucu untuk mendidik mereka, mengenalkan mereka di masjid-masjidnya Allah beribadah. Tetapi harus kita perhatian, kita jaga. Kalau perlu berganti, laki bini misalnya tabarungan membawa anak berganti. Nah seikung di luar, biar abahnya kepada hulu. Nah nang bini di luar menjaga supaya jangan mahaur. Ini berdua misalnya sembahyang berjamaahnya berdua laki bini, nang anak dibiarkan. Nah keluyuran ini mengganggu orang sembahyang, dan ini banyak terjadi di mana-mana, sehingga menimbulkan pertama tadi ketidakhusyuan di dalam beribadah. Nah ini kita pulang sambungannya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bala bencana wabah yang sedang melanda dunia, melanda kita sekarang ini, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri kita, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah indal maut, mendapatkan husnul khatimah ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu
وتعالى آمين اللهم آمين اللهم آمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلى الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله